Halo guys, ketemu lagi dengan aku ya. Kali ini kita mau baca tentang bagaimana kehidupanku setelah menikah nanti. Oke, kita pilih dulu. PL1 ada pita hitam, PL2 ada jepit pink, PL3 ada tusuk konde. Oke, kalian silahkan pilih. Kalian berdoa dulu sebelum pilih, kemudian kalian tarik nafas, tenang dulu sambil berkata yang dalam hati bagaimana kehidupanku setelah menikah nanti. Oke, silahkan dipilih ya. PL1, PL2, PL3. Halo, untuk kalian yang milih PL1, ini adalah kartu kalian. Mari kita lihat ya. Kartu yang pertama adalah Forgiving and Learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Oke. Kemudian kartu yang kedua ada Free Yourself. It's time to take back control of your life. Kemudian kartu yang ketiga Unrequited Love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Oke, aku ngerasa ya buat kalian yang pilih PL1 ini, kehidupan pernikahan kalian itu ya, mohon maaf gitu ya, kelihatannya ada potensi buat nggak harmonis gitu ya guys. Nih, kita lihat di kartu ketiga ini. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Oke, tidak ada lagi ketertarikan atau chemistry untuk melanjutkan hubungan ini gitu ya. Buat kalian ya, mungkin yang saat ini atau kedepannya gitu ya, punya pasangan yang aku ngerasa di sini tuh kayak posesif gitu ya, cemburuan gitu ya. Coba kalian kayak ngomong dari hati ke hati dengan pasangan kalian gitu ya, kayak kira-kira bisa nggak ya sikap mereka tuh agak diubah sedikit gitu ya. Kalian coba kasih pemahaman ke mereka gitu ya, kalau sikap posesif mereka itu kadang-kadang tuh mengganggu kalian gitu ya. Nah terus kadang menurut kalian itu sifat atau sikap dari pasangan kalian itu sebenarnya red flag ya guys ya. Aku ngerasa di sini pasangan kalian itu bakal posesif banget ke kalian, kayak posesifnya tuh yang benar-benar membatasi hubungan kalian dengan teman-teman kalian gitu ya, walaupun itu dengan sesama jenis gitu. Misalkan kalian cuma mau nongkrong dengan teman-teman cewek kalian, nah pasangan kalian ini itu kan akan melarang itu gitu ya. Jadi dia tuh pengennya tuh 24 jam tuh sama kalian gitu ya, dan itu sebenarnya menurut aku udah termasuk kayak agak toksik ya, karena kayak memutus pertemanan kalian gitu. Istilahnya kalian tuh nggak punya siapa-siapa selain dia gitu ya, dan itu menurut aku udah manipulatif gitu ya, walaupun mungkin dia nggak ada niatan kayak gitu kan, tapi itu kan sebenarnya kayak menyulitkan kita juga ya. Bagaimanapun kan kita tetap butuh teman gitu, kita tetap butuh teman curhat gitu kan. Nah terus di sini juga dibilang ya kayak semakin kamu bisa sembuh dari masa lalu gitu ya, kamu akan lebih hidup di momen saat ini gitu ya. Terus dan ini ada Forgiving and Learning gitu ya. Jadi kalian itu sama pasangan kalian itu akan istilahnya, mohon maaf ya, kayak sering berantem gitu ya, tapi kalian di sini kayak kalau misalkan kalian mau melanjutkan hubungan ini gitu ya, kalian itu harus kayak sering-sering saling memaafkan gitu ya, dan saling memahami satu sama lain gitu ya. Nah terus yang kedua ini ada kartu Free Yourself. It's time to take back control of your life. Nah di sini lihat ya, kudanya ini sebenarnya cantik gitu ya, cantik, dia punya tanduk istilahnya gitu kan, terus nih ekor dia gitu kan, tapi dia itu mau secantik apapun, dia itu kayak dikungkung dalam sebuah penjara gitu ya. Nah ini yang akan kalian rasakan dengan pasangan kalian selanjutnya gitu ya, dalam hidup pernikahan kalian tuh kayak gitu ya. Aku juga ngerasa ya di sini tuh nggak cuman pasangan kalian yang akan mengontrol kalian gitu, tapi kayak keluarga dia dan keluarga otomatis kayak ipar terus mertua itu juga akan sangat mengontrol kalian gitu ya. Istilahnya kalian itu bakal nggak punya kebebasan gitu. Nah saran aku, kalau misalkan kalian emang saat ini pasangannya kayak gini gitu ya guys ya, kalian itu minimal coba nego buat punya rumah sendiri gitu ya, atau kalau enggak, kalau misalkan kayak keuangannya belum stabil, kalian bisa ngekos berdua sendiri. Istilahnya kalian itu punya privasi gitu ya untuk suami istri, karena
yang namanya hubungan suami istri itu pasti kan nggak bisa lepas ya dari hubungan keluarga. Cuman kan janji pernikahan kalian itu ya cuman buat dua orang gitu ya, suami sama istri gitu. Intinya keluarga kalian masing-masing itu sebenarnya nggak berhak buat ikut campur dalam hubungan pernikahan kalian gitu. Kemudian di sini ada kartu retreat. Aduh, maaf berantakan. Retreat ya, it's time to disconnect from the world gitu ya. Ini adalah waktunya untuk memutus hubungan dengan dunia gitu ya. Nah ini aku ngerasa ya, karena kalian itu merasa sangat terkungkung gitu ya, kalian tuh sangat dikontrol gitu. Lihat nih, jadi ada diikat gitu ya, kalian sangat terkontrol, kalian gak bisa ngapa-ngapain. Terus kayak pokoknya kalian itu di sini kayak disaranin ya, ketika kalian merasa sangat stres gitu ya, coba kalian itu luangin waktu untuk me time gitu ya, untuk diri sendiri gitu ya. Mungkin kalian bisa nggak perlu mahal-mahal, mungkin kalian cuma butuh jalan-jalan gitu ya, beli cilok atau beli somai gitu kan ya, istilahnya sesuatu yang bisa membuat kalian itu tenang untuk sejenak gitu ya. Dan istilahnya kalian itu kayak membahagiakan diri kalian sendiri gitu ya, tanpa perlu memikirkan nanti pasanganku ngelarang-larang gitu kan, nanti pasanganku nyariin aku gitu ya. Walaupun dia sangat posesif, tapi kamu harus pinter-pinter gitu ya ngerayu pasangan kamu buat istilahnya kamu tetap harus punya me time buat diri kamu sendiri. Oke, gitu sayangku. Kemudian kartu yang terakhir ini ada let your friends help you gitu kan. Nah di sini walaupun pasangan kamu ini kayak istilahnya posesif ya, ngelarang kamu buat temenan sama teman kamu gitu ya, nah tapi kayak kalau misalkan kamu ada kesempatan gitu ya buat ngomong sama teman kamu, nggak apa-apa loh kamu kayak istilahnya curhat ke teman kamu gitu ya. Atau mungkin kamu kenal nih sama kayak temen yang deket dengan pasangan kamu, atau kayak saudara yang deket sama pasangan kamu, kamu bisa ngomong sama mereka gitu ya. Kamu istilahnya kayak minta backup lah sama mereka gitu, kayak sebenarnya kamu tuh keberatan dengan sikap posesif dia gitu-gitu. Nah kamu bisa ngomong, siapa tahu nanti saudara dia itu bisa backup ke pasangan kamu gitu, bisa bantu ngomong sehingga dia itu agak sedikit mengurangi sifat posesif dia gitu. Ini yang aku rasa ya energinya paling gede adalah karena dia hubungan kalian tuh nggak harmonis, karena itu tadi kalian itu merasa terkekang gitu ya, karena dia itu sangat posesif dan juga sangat dominan gitu ya. Kayak istilahnya apa-apa harus keputusan dia, kamu berpendapat kayak nggak pernah, istilahnya nggak pernah didengerin gitu ya. Nah itu jadinya kamu kayak istilahnya kayak kehilangan diri sendiri gitu ya, dan kamu rasanya kayak harusnya kamu yang bisa bersandar sama dia, kayak apa-apa yang curhat ke dia, tapi kenyataannya walaupun dia sangat dominan dan mengatur segalanya, tapi kamu kayak jadi istilahnya gak punya temen gitu ya buat bertukar pendapat. Jadi istilahnya kayak semuanya dia yang ngatur, pendapat kamu kayak istilahnya gak pernah didengerin. Makanya kamu ngerasa di sini ya, kamu ngerasa kayak dikekang gitu ya, kamu merasa dikontrol, gak punya pilihan, gak punya hak buat menyuarakan pendapat seperti itu. Nah tapi guys, sebenarnya ini kan tarot reading ya, ini hanya ramalan, sifatnya itu belum pasti gitu ya. Kalian gak usah khawatir, apalagi ini adalah general reading. Oke? Jadi yang aku baca di sini adalah energi terbesar yang masuk ke aku waktu aku bikin video ini. Nah kalau misalkan kamu setelah mendengarkan ini kayak nggak nyaman ya, otomatis nggak nyaman, oke nggak apa-apa guys, nggak usah terlalu dipikirin. Oke, kamu bisa ikut lihat di tarot card reading yang lain gitu ya, yang namanya ini kan bukan takdir gitu ya, bukan takdir, masih bisa diubah, bahkan takdir pun masih bisa diubah guys dengan berdoa. Jadi kalian tenang aja. Oke, thank you ya udah nonton, love you all, bye bye. Halo, buat kalian yang pilih PL2, ini ya bagaimana gambaran kehidupan pernikahan kalian nanti dengan pasangan kalian gitu ya. Oke, ini kartu yang pertama kita lihat ya, ada wedding. This situation involve marriage. Oke, kemudian kartu yang kedua ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Oke, kemudian kartu yang ketiga ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke, aku ngerasa ya siapa yang akan menjadi pasangan kalian nanti itu adalah seseorang yang menurut aku tuh orangnya humoris gitu ya. Dan kalau misalkan ada apa-apa, kayak ada masalah apa-apa gitu ya, mereka tuh bukan tipe yang kayak langsung depresi terus panik, gimana ini gimana itu gitu ya, bukan ya. Jadi dia tuh lebih kayak
apa-apa tuh dibawa santai gitu ya. Kayak misalkan walaupun dia lagi misalnya di kerjaan dia ada masalah gitu ya, tapi dia tuh akan pulang ke rumah itu dengan wajah yang happy, tetap happy gitu ya, kayak nggak terlalu dibawa beban pikiran lah istilahnya gitu. Nah terus kayak hal itu tuh juga sama berlaku dengan kalian juga gitu ya. Kalian tuh bukan tipe orang yang apa-apa dibawa serius gitu ya. Kalian itu lebih kalem gitu ya, lebih slow gitu, kayak slow emotion lah kalau orang bilang gitu ya. Kemudian di sini ada very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Nah aku ngerasa ya pasangan kalian ini dia itu mempunyai energi manifesting yang besar gitu ya. Jadi kayak apa yang dia inginkan itu kebanyakan tuh terkabul gitu ya, kebanyakan akan tercapai gitu ya. Makanya dia energinya di sini itu adalah playfulness. Dia tuh selalu happy gitu ya, karena dia tahu mau seberat apapun ujian hidup dia gitu istilahnya ya, dia tuh akan tetap mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Walaupun terus kalaupun dia nggak dapat yang sesuai yang kayak istilahnya yang benar-benar dia mau, dia tuh akan tetap dapat penggantinya gitu ya, yang sama-sama membahagiakan dia gitu ya. Jadi kalian di sini menurut aku ya hubungannya itu sangat romantis gitu ya, dan sangat fun gitu ya. Terus di sini kartu terakhir itu ada reconciliation, someone from your past is returning to your life gitu ya. Nah salah satu ujian di pernikahan kalian gitu ya nantinya adalah kembalinya seseorang dari masa lalu gitu ya. Ini bisa jadi dari mantan kalian ataupun dari mantan pasangan kalian gitu ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati guys. Nah aku ngerasa ya kalau misalkan kalian nanti akan tergoda dengan masa lalu kalian, ini sangat disayangkan ya guys ya, karena kita lihat kartu kalian ini 4 dari 5-nya itu sangat bagus ya guys. Wedding, playfulness, attraction, very soon gitu ya. Jadi istilahnya kebahagiaan kalian dengan pasangan kalian yang akan menikah kalian ini bakal lebih besar dibanding ketika kalian main-main nih sama orang masa lalu gitu. Nah terus kalau misalkan kalian tuh kayak apa ya, menurut aku kalau misalkan kalian sebelum menikah kalian bikin komitmen lah dengan pasangan kalian gitu ya. Artinya kalian itu coba tanya gimana hubungan kalian hubungan pasangan kalian itu dengan mantan-mantan mereka, apakah benar-benar udah selesai gitu ya. Takutnya ada salah satu mantan yang belum selesai, istilahnya kayak mereka tuh terpisah secara terpaksa gitu ya. Jadi kalian harus pinter-pinter korek-korek lah informasi tentang hubungan mereka dengan mantan-mantan mereka gitu ya. Istilahnya kalian pastikan hubungan mereka dengan mantan mereka tuh udah clear gitu ya. Termasuk ini juga PR buat kalian juga ya. Kalian harus pastiin hubungan kalian dengan mantan-mantan kalian itu udah selesai gitu ya. Jangan sampai ada mantan yang kalian pisah itu tapi kalian masih ada yang ganjel gitu, kayak ada sesuatu yang belum selesai gitu ya. Mungkin kalian dulu tuh kayak istilahnya pernah di ghosting gitu ya, terus tiba-tiba pas mantan kalian tahu kalian udah menikah sama yang lain, mereka tiba-tiba balik gitu ya. Jangan ya. Jadi kalian harus benar-benar menegaskan nih ke mantan kalian gitu ya kalau hubungan kalian tuh udah selesai. Dan mohon maaf kalau misalkan suatu saat kalian udah nikah sama orang lain, istilahnya kalian gak bisa berhubungan lagi lah sama mereka istilahnya gitu. Gak apa-apa kok kalian ngeblokir nomor mantan-mantan kalian gitu istilahnya ya, karena menurut aku ya dengan kayak gitu tuh kalian justru menghargai pasangan kalian sekarang gitu ya. Ya mungkin untuk pengecualian ketika mungkin mantan kalian itu teman satu kerja kalian yang kalian harus masih profesional, itu mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalian bener-bener, itu saran aku ya, kalian harus bener-bener menerapkan batasan dengan mantan-mantan kalian gitu, orang-orang di masa lalu gitu ya, entah mantan gebetan atau mantan pacar gitu ya. Intinya seseorang yang pernah punya hubungan dengan kalian gitu ya. Oke, mungkin cukup itu aja sih. PL2 ini menurut aku hubungannya sangat romantis dan menyenangkan. Oke, cuman ujiannya di sini. Mungkin ada potensi mantan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga kalian ya, misalnya gitu. Cuman itu tadi, kalian harus kuat dari dalam dulu nih sama pasangan kalian. Jangan sampai kayak misalnya kalian sepakat lah, jangan sampai para mantan ini bisa memasuki kehidupan pernikahan kalian. Oke, gitu aja ya bacaan buat PL2. Thank you ya udah nonton. Love you all. Bye bye. Halo, buat kalian yang pilih PL3 ya, tusuk konde ini, bagaimana kehidupan
pernikahan kalian gitu ya. Nah, ini di kartu pertama ya, ada religious factor. Oke, sebelum aku mulai baca, aku mau ngomong dulu nih. Waktu aku dapat 5 kartu ini, aku ngerasa delta bertiga ini adalah hubungan yang paling suci istilahnya gitu ya. Dia punya karma di masa lalu itu yang sangat kuat gitu ya. Dan ini sangat, menurut aku, hubungan yang sangat diidam-idamkan semua orang gitulah, yang banyak diberkati misalnya gitu. Oke, ini aku baca dulu ya. Kartu pertama, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Oke, jadi seseorang yang akan menikah dengan kalian ini ya, kehidupan pernikahan kalian itu sangat dipengaruhi dengan tujuan hidup kalian nanti ke depannya gitu ya, dan sangat istilahnya sangat berhubungan dengan karma-karma masa lalu kalian berdua gitu ya. Cuman aku ngerasanya ini tuh bukan karma buruk ya, tapi ini tuh karma baik gitu ya, karma baik kalian berdua gitu ya. Aku ngerasanya beberapa di sini tuh di kehidupan sebelumnya gitu ya, kalau kalian percaya reinkarnasi, kalian itu udah jadi pasangan suami istri gitu ya. Kalian tuh udah saling mencintai, terus kalian tuh berjanji akan menjadi sepasang kekasih lagi di kehidupan saat ini gitu ya. Makanya chemistry di antara kalian itu sangat kuat gitu ya, dan kalian itu istilahnya pasangan yang sangat diberkati gitu ya. Dan aku juga ngerasa beberapa di antara kalian ini akan menjadi pasangan yang menjadi parutan untuk banyak orang gitu ya. Nah, terus ini nomor 2, worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Oke, jadi aku ngerasa ya, kalian itu untuk bertemu pasangan yang ini, itu kalian tuh membutuhkan waktu yang lama gitu ya, sampai istilahnya tuh kalian tuh jenuh gitu ya, kayak kapan ya jodoh aku gitu ya, siapa sih jodoh aku gitu, kok nggak datang gitu ya. Kalian tuh udah capek nunggu gitu ya, istilahnya gitu. Nah, tapi di sini kalian nggak perlu khawatir guys, karena seseorang yang akan kalian dapatkan ini adalah seseorang yang sangat mencintai kalian gitu ya, benar-benar seseorang yang istilahnya mau loh hidup lagi saat ini hanya untuk ketemu kalian gitu ya, hidup lagi di kehidupan saat ini gitu ya. Nah, sama hal ini pun juga akan dirasakan oleh pasangan kalian gitu ya. Boleh nanti kalau misalkan kalian udah nikah, coba kalian tanya ada sama pasangan kalian gitu kan, sebenarnya yang dirasain pasangan kalian tuh sama nggak sih sama kalian, ya kayak bertanya-tanya gitu, kok lama banget ya jodohku dateng gitu kan, sebenarnya siapa sih jodoh aku gitu. Pasti mereka juga akan merasakan hal yang sama seperti itu gitu ya. Kemudian di sini ada kartu keempat, ada keep an open mind gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin kalian lama ketemu seseorang di masa lalu ini adalah karena kalian itu masih terkungkung dengan jadi kalian itu mungkin punya sosok ideal gitu ya di pikiran kalian gitu ya. Kalian itu udah punya nanti suami aku harus yang brewokan misal gitu ya, terus kalau enggak yang harus tinggi banget yang 170 ke atas gitu ya. Padahal yang akan menjadi soulmate kalian ini ya sebenarnya akan sangat berbeda dengan ekspektasi kalian gitu ya. Mungkin yang kalian tuh dulu pengennya idealnya yang pintar masak gitu ya, tapi ternyata pas kalian dapat suami gitu ya, ternyata dia itu sangat picky makanan gitu ya. Mungkin dia tuh nggak suka ayam atau punya alergi seafood gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang sangat berbeda dengan ekspektasi kalian gitu ya. Nah, terus di sini ada kartu terakhir, ada trust. This situation is calling for you to have faith gitu ya. Nah, di sini karena kalian itu istilahnya udah lama banget ya nunggu jodoh kalian dateng ya. Di sini kalian tuh disuruh kayak buat percaya gitu ya. Percaya pada kepada ilahi gitu ya guys ya, pada ilahi, bahwa kalian tuh punya jodoh kok di luar sana gitu ya. Cuma kalian baru dipertemukan aja, belum dipersatukan aja gitu ya. Nah, selama kalian menunggu ini, kalian itu juga harus harus keep open mind gitu ya. Kalian harus berpikiran terbuka gitu ya. Barangkali orang yang akan menjadi jodoh kalian tuh sebenarnya ada di depan mata kalian gitu ya, cuman kalian belum sadar gitu ya, karena itu tadi kalian masih terkungkung dengan sosok ideal yang ada di imajinasi kalian selama ini gitu ya. Jadi kalian tuh harus percaya gitu ya kepada ilahi, bahwa ada kok seseorang di luar sana yang worth it buat kalian tunggu gitu ya. Seseorang yang punya ikatan dalam banget nih sama kalian, bahkan dari kehidupan sebelumnya gitu ya. Nih lihat, si cowoknya tuh kayak meluk si ceweknya dari belakang dengan sangat lembut gitu ya, kayak
oh ini cewek aku nih, nggak akan aku lepaskan gitu ya, istilahnya gitu. Oh aku sampai termenung ya lihat kartu ini. Gila sih ini, aku merinding loh ini. Wow, pasangan yang sangat-sangat diberkati ya menurut aku ya. Oke, selamat ya PL3. Aku seneng banget dengan bacaan nomor 3 ini. Selamat buat kalian, penantian kalian gak sia-sia. Pokoknya seseorang yang akan menjadi pasangan kalian dan yang akan menikah dengan kalian ini adalah seseorang yang sangat diberkati lah istilahnya buat kalian gitu. Oke, makasih ya sayangku udah nonton. Love you all. Bye bye.